Kita mulai dari IHSG. Saat ini tren IHSG masih uptrend dan indeks juga saat ini masih cukup kuat untuk bertahan di atas level 6000. Namun saat ini kekuatan tren dari IHSG sudah mulai melemah. Jika pada bulan-bulan sebelumnya IHSG masih mampu untuk naik cukup kencang, saat ini IHSG sudah mulai agak kenaikan IHSG sudah tidak terlalu kencang, dan saat ini beberapa sektor sudah mulai masuk ke fase sideways. Jika pada bulan-bulan sebelumnya Anda masih bisa untung dengan asal memilih saham, tidak melakukan analisa yang cukup, saat ini sebaiknya Anda harus lebih selektif dalam memilih. Sebaiknya Anda saat ini fokus pada sektor-sektor yang masih cukup kuat untuk naik. Oke, di dalam video kali ini saya akan mencoba untuk share dengan Anda sektor apa saja yang masih cukup kuat. Oke, kita mulai dari sektor agriculture. Untuk Ali saat ini masih bisa dibeli. Tren dari Ali saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah supportnya, bisa dibeli. LSIP saat ini juga masih cukup bagus, masih uptrend dan harga saat ini sudah berada di daerah supportnya, masih bisa diambil. Kemudian SGRO saat ini sebaiknya kita wait and see. SGRO pada hari ini sedikit turun di bawah garis supportnya. Kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan SGRO mungkin masih akan turun lebih dalam lagi. Kita wait and see dulu untuk SGRO. Selanjutnya kita masuk ke saham SIMP. SIMP saat ini masih cukup bagus. Trennya masih uptrend dan harga juga saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya, bisa diambil. TBLA saat ini masih sideways, kita wait and see dulu untuk TBLA. Kemudian kita masuk ke sektor basic industry. BRPT. Saat ini BRPT trennya masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah mid channel. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari BRPT, bisa diambil. Cepin saat ini sudah bisa dibeli. Saat ini Cepin sudah berhasil break garis downtrend lainnya dan saat ini resisten dari Cepin berada di level 6.900, masih bisa diambil. INTP saat ini masih sideways, namun sebaiknya Anda berhati-hati. Saat ini INTP sudah mulai break di bawah garis supportnya. Kita wait and see dulu, kita tunggu kepastian arah dari INTP. Java saat ini trennya cukup bagus, namun harga sudah hampir mendekati daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Java, kita tunggu di daerah supportnya. SMGR saat ini bisa dibeli. Tren dari SMGR saat ini sudah swing dari SMGR saat ini sudah mulai melebar dan juga trennya saat ini sudah mulai bergeser dari sebelumnya sideways, saat ini sudah mulai masuk ke fase uptrend. Selanjutnya kita masuk ke sektor consumer. Untuk saham Hoki. Hoki saat ini masih uptrend, namun harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Hoki, tunggu di daerah support. ICBP saat ini sebaiknya dihindari dulu. Tren dari ICBP saat ini sudah mulai downtrend dan kemungkinan ICBP bisa turun di bawah garis supportnya di level 9.625.
di skip dulu untuk ICBP. Indofood juga demikian, saat ini trend dari Indofood sudah downtrend dan harga juga kemungkinan akan break di bawah supportnya di level 6.825. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor properti untuk ASRI. ASRI saat ini sudah bisa dibeli. Tren ASRI masih uptrend dan harga juga saat ini sudah hampir menyentuh daerah supportnya. Bisa diambil. Saham B saat ini juga masih uptrend, namun harga saat ini masih cukup jauh dari daerah supportnya. Wait and see dulu untuk BS, tunggu di daerah supportnya di level 194. Selanjutnya kita masuk ke BSDE. BSDE saat ini masuk kembali ke daerah sideway-nya setelah sebelumnya BSDE berhasil break garis resisten, namun ternyata BSDE tidak berhasil break dan malah masuk kembali ke daerah konsolidasinya. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk BSDE. CTRA saat ini sudah break di bawah garis support dan trennya juga saat ini sudah mulai beralih. Dari sebelumnya sideways, saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu CTRA. LPKR saat ini sudah bisa dibeli.
tren LPKR saat ini sudah uptrend dan harga juga saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya. P1 kita masih harus wait and see dulu. Tren P1 saat ini masih uptrend, namun trennya saat ini sudah mulai beralih dari sebelumnya uptrend, saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di P1, kita wait and see dulu. SMRA saat ini juga trennya sudah bergeser dari sideways, saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend dan harga juga saat ini sudah hampir break di bawah garis supportnya. Untuk sementara sebaiknya kita hindari dulu SMRA. Selanjutnya kita masuk ke sektor tambang. Untuk Adaro. Adaro saat ini trennya masih uptrend, namun harga kemungkinan akan turun dulu ke daerah supportnya. Saat ini belum ada sinyal untuk masuk di Adaro, wait and see dulu. Kita tunggu di daerah supportnya. Akra saat ini sudah bisa mulai diperhatikan. Tren Akra saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini sudah sempat turun menyentuh daerah supportnya dan berhasil rebound. Anda sudah bisa membeli Akra. Untuk Harum saat ini masih sideways, namun harga sudah hampir menyentuh daerah supportnya. Anda bisa tunggu di daerah support ataupun sudah mulai mencicil masuk di harga sekarang. ITMG saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada cukup dekat dengan daerah supportnya. Resisten ITMG saat ini berada di level 18.000. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari ITMG. Anda sudah bisa mulai membeli ITMG. MDK saat ini berhasil rebound dari daerah supportnya. Tren MDK saat ini masih cukup bagus, masih uptrend dan harga juga saat ini baru mulai bergerak naik. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari MDKA di level 2100, masih bisa dibeli. PTBA saat ini juga masih cukup bagus, masih uptrend dan harga saat ini masih ada peluang untuk naik lebih tinggi. Target dari PTBA saat ini berada di level 3.300. Masih ada jarak sekitar 7-8% dari harga saat ini. Selanjutnya kita masuk ke Zinc. Zinc saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini masih trennya masih cukup bagus. Uptrend dari Zinc saat ini masih cukup kuat. Target dari Zinc saat ini berada di level 240. Saat ini Anda masih bisa masuk di saham Zinc. Kemudian kita masuk ke Indi. Saat ini Indi trennya masih uptrend dan harga juga masih cukup dekat dengan daerah supportnya. Untuk midterm target dari TINS berada di level 3000. Kita lihat dari chart monthly-nya. Resisten dari Indi saat ini berada di level 3000. Masih ada jarak hampir 50%. Namun target 3000 ini kemungkinan tidak akan tercapai dalam tahun ini. Kemungkinan baru akan tercapai di awal Januari ataupun mungkin di akhir Januari. Namun secara midterm Indi masih cukup bagus. Jika Anda berencana untuk invest di saham Indi, masih bisa diambil. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga
Di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap, yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real-time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.